bertemu kembali dengan saya Nini Kristiani. Saya salah satu pengawas SMA di Kota Malang. Pada tahun ini saya memiliki 10 sekolah binaan. Di antara 10 sekolah binaan itu ada keberagaman. Yang pertama ada sekolah negeri. Sekolah negeri itu ada sekolah berbasis ketarunaan, ada juga sekolah yang non ketarunaan, jadi yang biasa sekolah reguler. Dan yang swasta juga demikian. Di sekolah swasta yang menjadi binaan saya itu ada yang backgroundnya keagamaan, ada pondok pesantren, ada yang berbackgroundnya itu agama Katolik, Kristen. Di sekolah itu juga ada sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Namun juga ada salah satu sekolah binaan saya itu SMA Plus. Termasuk pada saat saya sekarang ini itu sedang berada di salah satu sekolah yang namanya SMA Kristen Karis. Sekolah ini berdiri SMA itu tahun 2008. Nah, sekolah Karis ini merupakan sekolah SMA Plus. Dikatakan SMA Plus karena apa? Kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Namun di SMA Karis itu mengintegrasikan, memberikan pengayaan, itu di kurikulumnya ada penambahan-penambahan berkaitan dengan kurikulum. Nah, kebetulan kurikulumnya yang diadopsi itu adalah kurikulum dari Australia. Nah, di sekolah Karis ini ada yang sangat spesifik, sangat unik, kaitannya dengan Merdeka Belajar. Jadi di sekolah ini yang namanya kelulusan itu tidak berorientasi pada angka, tidak berorientasi pada ujian nasional. Itu sebenarnya sudah berlangsung sejak sekolah ini merdeka. Di dalam menentukan kelulusan, sekolah ini justru menerapkan seperti ketika para mahasiswa itu akan mengalami kelulusan, yaitu kalau di sekolah ini namanya penugasan menggunakan karya tulis. Nah, ketika sekolah-sekolah non SMA Plus itu akan belajar merdeka atau merdeka belajar, itu sebenarnya bisa belajar dari sekolah ini. Nanti saya akan berusaha belajar merdeka juga di sekolah ini. Saya belajar dengan kepala sekolahnya, belajar dengan gurunya, bahkan juga belajar dengan siswa. Saya akan berada di kelas bersama guru, bersama siswa. Sebenarnya pengawas itu tujuannya, tugasnya itu adalah memberikan layanan kepada kepala sekolah memberikan layanan kepada guru memberikan layanan kepada siswa. Namun kali ini benar-benar merdeka. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan siswanya untuk saling belajar. Jadi siswa itu bisa menjadi guru saya, guru itu bisa menjadi guru saya, kepala sekolah bisa menjadi guru saya. Jadi pada saat tertentu saya itu menjadi siswanya. Nah, ini kita akan mencoba berbincang sedikit dengan kepala sekolah di SMA Karis ini yang sudah lama sebenarnya itu memang menerapkan Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya kepala sekolah SMA Kristen Karis Malang. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk saya pada saat ini menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Sekolah ini berdiri mulai tahun 2008 dan sejak awal disetting supaya anak-anak dan guru merdeka belajar dan merdeka mengajar. Merdeka belajar dalam arti adalah anak-anak belajar menjadi manusia dan guru belajar untuk mengajar manusia, memanusiakan manusia, sehingga sama-sama baik guru maupun murid sama-sama belajar. Kami bersyukur kami juga diberikan kesempatan untuk bisa mengizinkan anak-anak mengumpulkan ilmunya sendiri, membangun ilmunya sendiri, dan juga mengarahkan anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk belajar, sehingga nantinya mereka tahu siapa dirinya, untuk apa mereka diciptakan, dan juga di masa depan mereka bisa membangun bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kami di dalam membangun pembelajaran kami tidak hanya menggunakan kertas dan pensil, tapi juga mengizinkan anak-anak melalui berbagai proyek, presentasi, setiap tugas yang diberikan, kami desain supaya anak-anak bisa mandiri, bisa menggunakan ilmu yang mereka pelajari untuk memecahkan setiap masalah. Dan nantinya di kelas 12 kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan penelitian secara pribadi dengan dampingan guru-guru
sehingga nantinya pada saat mereka sudah lulus SMA ataupun lulus kuliah, mereka bisa menggunakan ilmu yang mereka pelajari di sekolah untuk memecahkan masalah dari bangsa ini. Senyawa apa yang diperlukan ketika ujung angsor os dengan angsor kalau yang adrenalin itu kapan kalian perlukan? Memacu adrenalin gitu toh. Kapan ya? Pas kapan? Maka ini ingat ketika kalian mencoba ingin konsentrasi belajar tetapi mata ngantuk. Kalau mau konsentrasi belajar mata ngantuk berarti pasti ada sesuatu sangat yang tidak beres sekarang ya. Apa yang tidak beres? Masih topik yang sama yaitu Merdeka Belajar dan juga masih pada tempat yang sama di SMA Kristen Karis. Sekarang kita berbicara tentang kebijakan Merdeka Belajar. Pada prinsipnya dari Merdeka Belajar itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah ujian sekolah, yang kedua ujian nasional, yang ketiga itu adalah RPP, yang keempat PPDB. Nah kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan ujian sekolah. Di SMA Karis, salah satu sekolah binaan saya di Kota Malang ini, sudah sejak sekolah ini berdiri, di dalam menentukan kelulusan, kriteria yang digunakan itu bukan hanya paper and test lagi, tetapi memang sudah seperti yang diharapkan pada kebijakan Merdeka Belajar. Nah, di antaranya pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana salah seorang guru mata pelajaran fisika itu melakukan penilaian berbasis kompetensi, tapi yang dinilai itu adalah menggunakan teknik proyek. Nah, untuk lebih tahu persis bagaimana penilaiannya, rubriknya seperti apa, pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, yang intinya bagaimana mengetahui kompetensi siswa itu bisa diukur dengan akurat, itu akan kita coba ikuti dan pelajari bersama. Oke, ya. Bagaimana? Sejauh ini kita sudah belajar tentang dinamika rotasi ini. Dari dinamika rotasi ini cukup banyak hal yang kita pelajari ya. Jadi pausing, momen inersia, ya. Ada banyak kesalahan yang sudah kita pelajari dengan segala perhitungannya. Nah, di akhir dari pembelajaran ini kita akan membuat suatu karya atau membuat suatu proyek. Apa itu? Ya, silakan jelaskan. Tapi sebelumnya, saya tunjukkan sebuah video yang kita harap bisa menginspirasi kalian tentang proyek yang akan kalian buat ya. Yuk, saksikan videonya.
ini tidak ya. Hanya bagian kecil saja, tapi ini memenuhi unsur dari apa yang sudah pelajari. Ya. Jadi nanti kalian akan merancang sebuah sistem di mana dalam sistem tersebut akan ada bagian membimbing, jungkit, engsel, kemudian titik berat, ya, katrol, tegangan tali itu akan terpenuhi. Ya. Jadi sudah buatkan rubrik yang akan menolong kalian untuk kalian membuat bagian apa saja yang akan dinilai dan apa saja yang harus ada dalam sistem kalian. Waktu pengerjaan kita 2 minggu, ya kita rasa ini cukup. Ya tidak akan membimbing kalian, menolong kalian kalau memang bisa konsultasi, ya sambil kerja, sambil bisa konsultasi nanti. Harapannya apa? Harapannya kalian bisa menerapkan apa yang sudah kalian pelajari berkaitan materi tentang dinamika rotasi ini dalam bentuk sebuah karya. Oke? Oke, Thank you. Kami dari kelas 11 Tek Karis National Academy. Nama saya Ferrero. Nama saya Jen. Nama saya Ivana. Dan ini proyek fisika kami. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan proyek ini dari pelajaran fisika dinamika rotasi. Kami membuat Rube Goldberg machine yang menggunakan beberapa teknik yang kami telah pelajari dari pelajaran dinamika rotasi seperti titik berat, membimbing, rotasi, katrol, tali, dan jungkit. Nah, selama mengerjakan proyek ini kami mempelajari banyak sekali hal-hal baru. Selain kami jadi makin memahami semua yang telah diajarkan guru fisika kami di Cermati, kami mendapatkan beberapa pelajaran berharga mengenai hidup. Yang pertama, kerjasama dan komunikasi itu sangat penting. Dan kedua, kita harus tetap bisa berimprovisasi secara kreatif pada waktu-waktu penting. Karena mengerjakan proyek ini tidak semua yang mulus dan kami menemui banyak halangan-halangan saat mengerjakannya. Namun ya, karena kami tetap semangat sebagai tim dan cukup kreatif, kami akhirnya berhasil menemukan cara yang cukup kreatif untuk melewati masalah-masalah tersebut. Action. Proyek Rube Goldberg ini mengadopsi tema dari video game berjudul Super Mario Bros. Di mana tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan seorang putri. Sekarang kita akan mencoba apakah proyek kami berhasil dan membuktikan teori-teori fisika yang telah diajarkan oleh Teacher Madu. Fisika tidak berdiri sendiri. Fisika dapat diaplikasikan ke segala bidang, bisa mainan, bisa industri, ya, entertain. Ya. Nah, proyek yang dibuat anak-anak ini melatih mereka untuk mereka bisa bekerja sama secara tim, kepemimpinan. Mereka terlatih juga untuk sabar karena ini dilakukan sekali dikerjakan tidak mungkin berhasil, tapi pasti berulang-ulang dan membutuhkan kesabaran. Ada komunikasi yang dibangun di antara mereka, ada kesepakatan yang dibangun di antara mereka, dan tentunya mereka harus mencari resource. Nah, apa yang saya kerjakan ini semoga bisa menolong Bapak Ibu juga. Ya. Yang pertama tentunya harus dipikirkan dulu tentang durasi waktunya, kapan akan dikerjakan. Kemudian tidak lupa saya membuat rubrik di awal terkait dengan apa yang akan dinilai dari proyek ini. Untuk proyek ini beberapa hal yang dinilai adalah desain, kemudian mekanisme, ada berapa jumlah mekanisme yang mereka buat, ya, minimal 4 di sini.
terdiri dari bisa mereka bisa pilih antara menggelinding, jungkat-jungkit, engsel, titik berat, katros. Kemudian kreativitas itu juga merupakan bagian yang saya nilai. Kemudian finishing, apakah hasilnya rapi atau tidak, asal-asalan atau tidak, itu juga merupakan bagian dari penilaian. Nah, ini yang terpenting salah satunya adalah goal achieving atau keberhasilan. Project dihasilkan diharapkan dari awal sampai akhir itu semuanya sistem berjalan dengan cukup baik. Kalau ada yang tidak baik bagaimana? Nah, kita harus perjelas berapa nilai yang didapatkan siswa pada waktu mereka gagal di bagian akhir. Kemudian processing ini lebih kepada bagaimana mereka berproses. Apakah mereka setia setiap hari kerja, setiap pertemuan mereka siap membawa perlengkapan, membawa alat, atau mereka bekerja secara efektif? Apakah mereka membersihkan setelah mereka mengerjakan proyek? Itu juga masuk dalam bagian penilaian. Kemudian waktunya, apakah mereka terlambat atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah khusus untuk proyek ini saya nilai juga durasi waktunya, karena akan ada ketentuan di mana berapa minimal waktu yang saya nilai seperti itu. Jadi semoga apa yang dikerjakan oleh kami di Karis juga bisa menolong Bapak Ibu. Demikianlah ternyata penilaian yang bukan paper and pencil itu ternyata justru lebih rumit. Karena apa? Kerumitan itu memang dalam rangka membekali kecakapan hidup para siswa. Nah, tadi dari yang sudah dilihat bagaimana guru merancangkan, mulai dari memikirkan kompetensi, kemudian menyampaikan konsepnya seperti apa, kemudian aplikasi dari konsep itu seperti apa, sampai kepada memberikan keterampilan kepada para siswanya. Tapi dengan cara seperti ini, inilah sebenarnya yang diharapkan dalam kecakapan hidup abad 21. Jadi kreativitas, kemudian berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, itu ternyata tidak cukup lewat paper and pencil saja atau paper and pen saja, tapi justru penilaian tentang keterampilan itu yang akan bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan bersama teman-teman dari